أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, anis syahril haram qitalin fi, tentang bulan haram, yakni tentang berperang di bulan haram. Karena yang kemarin ini ada sababun nuzul ayat ini disebutkan oleh ulama tafsir karena suatu ketika Rasul mengirimkan beberapa sahabatnya untuk berperang melawan orang kufar Quraisy, melawan orang kufar, yang kemudian yang itu terjadi peperangan pas di hari terakhir di bulan Jumadil Akhir, di hari terakhir di bulan Jumadil Akhir. Seperti yang ma'ruf, setelah Jumadil Akhir bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan haram yang 4. Rajab, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ini 4 bulan yang merupakan bulan-bulan yang haram. Yang kemudian para sahabat ini berperang dan yang ternyata sampai selesai Jumadil Akhir belum selesai berperang dan akhirnya masuk di bulan Rajab. Nah, di sini orang kufar saat itu merespon ataupun mengomentari terhadap berperangnya orang mukmin di bulan Rajab. Kata orang kufar, ini orang mukmin katanya di bulan Rajab, di bulan haram tidak boleh berperang, tapi ini mereka berperang terus. Ini komentar ataupun pertanyaan dari orang kufar untuk menghina Islam. Untuk menghina Islam, ya seolah-olah mereka ini orang Islam ini cuman di mulut doang tapi enggak mau melakukan. Di mulut katanya haram, tetapi di faktanya mereka tetap melakukan berperang di bulan haram. Apa jawaban dari Allah? Baru kemudian Allah turunkan ayat ini sebagai pembenaran untuk orang mukmin. Sebagai pembenaran untuk orang mukmin. Kata Allah, yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang masjid, tentang bulan haram, yang artinya tentang berperang di bulan haram, boleh atau tidak? Nah, seperti yang dilakukan oleh orang mukmin tadi, mereka tidak memulai di bulan haram, mulainya di bulan Jumadil Akhir, tapi kemudian berlanjut hingga masuk bulan Rajab, yaitu bulan haram. Qul, ya kata Allah, wahai Muhammad, tolong sampaikan ke umatmu, qitalun fihi kabir. Memang ia berperang di bulan haram itu adalah sesuatu perbuatan yang kabir, artinya yang besar dosanya. Nah, jadi berperang di bulan haram memang ia sesuatu perbuatan yang jika dilakukan akan mendapatkan dosa yang besar. Tetapi kata Allah, wasaddun an sabilillah, dan melarang manusia ataupun mencegah manusia dari sabilillah, jalan Allah, itu agama Allah. Nah, ini lebih menjegal ataupun
menahan manusia sehingga tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan kufar. Dan yang kedua, dan kufur dengan Allah. Kufur dengan Allah. Yang ketiga, wal masjidil haram, dan mencegah manusia dari masjid haram. Ini semua dilakukan kufar. Wa ikhraju ahlihi minhu, dan mengeluarkan ahli masjidil haram dari masjid, yaitu mukmin. Yang ahli masjidil haram yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Yang mengeluarkan mereka, Rasulullah dan sahabatnya diusir dari Mekah ke Madinah. Artinya mereka dikeluarkan dari Masjidil Haram. Ini kata Allah yang kalian lakukan semua. Yang pertama, kalian menghalangi manusia untuk tidak beriman. Yang kedua, kalian kafir kepada Allah. Yang ketiga, kalian kafir mencegah manusia dari masuk Masjidil Haram. Dan malahan tidak cuma mencegah manusia masuk, tapi orang yang sudah di dalam kalian keluarkan. Itu semua kata Allah akbaru indallah. Itu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kalian menganggap ni Allah Rasul muslimin melakukan berperang di bulan Rajab ini sesuatu dosa yang dosa. Kata Allah, iya benar, itu dosa. Tetapi yang dilakukan oleh musuh itu lebih besar dosanya. Orang yang dilakukan mukmin berperang di bulan haram dosa. Tetapi yang dilakukan oleh musuh, yang mereka terus menghalangi manusia tidak beriman kepada Allah, ini lebih besar dosanya. Artinya ketika ketemu dua perbuatan yang tidak bagus, maka solusinya ambil yang sedikit mafsadahnya. Ambil sedikit mafsadah. Ini terdapat dua mafsadah. Kalau tidak diperangi, mereka itu bakal semakin hari semakin merajalela melarang manusia, mencegah manusia untuk beriman. Semakin hari semakin merajalela mengeluarkan manusia dari Masjidil Haram. Ini sesuatu mafsadah. Dan melakukan berperang di bulan haram juga mafsadah. Terus bagaimana sekarang? Di sini terdapat dua mafsadah. Kalau misalkan kita enggak perangi, mereka bakal semakin hari semakin kufur, semakin hari semakin menghalang-halangi manusia untuk beriman, semakin hari semakin mengeluarkan manusia dari Masjidil Haram. Tapi kalau misalkan kita perangi, kita melakukan sesuatu yang tidak baik, tetapi yang itu semua bakal hilang. Ini kata Allah, lebih baik perang. Boleh kita perangi karena yang mereka lakukan lebih besar mafsadah. Yang mereka lakukan lebih besar. Makanya ini juga sebagai pemberitahuan dari Allah. Kalau misalkan kita ingin seperti orang kafir tadi mengomentari terhadap perbuatan orang lain yang melakukan, maka bandingkan dengan yang kita lakukan. Kalau kita lakukan lebih besar, tahan dulu. Jangan semangat ini si fulan, sedangkan kita melakukan 1000 kali lebih besar dari dia. Bagus. Seperti kufar. Ini kalian berperang melakukan yang haram, padahal yang dia lakukan sendiri ini kufar, melebihi dosa 10 kali dari yang mereka lakukan. Ini juga sebagai adab ataupun tata krama bagaimana hidup di dunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, memang ia berperang itu lebih besar, dosanya besar, tapi yang kalian lakukan wahai kufar itu lebih besar dosanya. Sehingga untuk menghilangkan yang lebih boleh melakukan sebuah mafsadah, sebuah yang tidak baik untuk menghilangkan yang kejahatan yang lebih besar. Jadi boleh melakukan sebuah kejahatan jika ini adalah cara menghilangkan kejahatan yang lebih besar. Seperti ini. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah, kata Allah, wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar dosanya dibanding pembunuhan. Tapi fitnah ini jangan diartikan seperti fitnah di bahasa Indonesia.
Fitnah bahasa Indonesia ngomongin orang fitnah. Tapi fitnah yang dimaksud di Al-Quran ini adalah syirik, kufur. Nah, itu fitnah. Dan soalnya kalau mau fitnah orang, membicarakan orang, tidak mungkin lebih besar dosa dibanding membunuh pasti lebih besar. Dan tadi orang bikin perbandingan, berarti kalau mau fitnah dosanya lebih besar daripada saya fitnah, saya bunuh sekalian. Enggak seperti itu. Jadi fitnah di sini artinya asyirik billah, ataupun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan kufur kepada Allah itu lebih besar dosanya dibanding pembunuhan. Seorang yang membunuh dan satu lagi kufur, ini kufur lebih besar dosanya lebih besar dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan bukti kalau kufur dan syirik tidak ada pintu maaf, tidak ada pintu ampunan untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan membunuh manusia yang lain, walaupun salah satu dosa yang besar, disebutkan seseorang yang membunuh mukmin tanpa hak itu lebih besar dosanya dibanding menghancurkan Ka'bah berkeping-keping. Ada bom itu Ka'bah, kita rudal itu Ka'bah, itu lebih ringan di sisi Allah dibanding kita tumpahkan darah seorang mukmin. Lebih besar dosanya. Ini dosa marhaban. Jadi membunuh mukmin dosanya besar. Membunuh mukmin. Sekarang betapa remeh darah mukmin. Nah, mukmin satu dituduh kamu ini syirik. Cuman masalah sedikit, masalah sekitar tanah bunuh. Kadang-kadang cuma gara-gara bentrok di jalan. Si fulan jalan kanan tiba-tiba ketabrak dikit, akhirnya cekcok bunuh sampai mati. Na'udzubillah min dzalik. Jadi terlalu menganggap murah darah seorang mukmin. Padahal di sisi Allah darah mukmin lebih berharga dibanding Ka'bah. Jadi disebutkan kita membunuh darah mukmin, menumpahkan darah seorang mukmin itu lebih besar dosanya dibanding kita bom Ka'bah. Itu Ka'bah yang kita menghadap setiap hari, menghadapnya ketika salat, kita bom, itu lebih ringan di sisi Allah dibanding membunuh seorang mukmin tanpa hak. Kecuali kalau ada hak, misalkan si fulan membunuh bapak kita sebagai ahli waris, kita punya hak membunuh dia, ahli kita qisas. Cuman solusinya juga jangan kita langsung yang bunuh, lapor ke hakim dulu, sudah terbukti bahwa si fulan membunuh bapak kita, nah baru saat itu ntar hakim memberikan hak kepada kita untuk membunuh dia kembali. Nah itu boleh, bagus, itu pihak. Marhaban. Oh, di Indonesia enggak berjalan. Akhirnya seperti itu, darah jadi murah. Ketika hukumatnya itu terlalu ringan bagi perbuatan yang sangat besar, akhirnya terlalu murah, dikit-dikit bunuh. Dia juga tahu antara paling setahun bayar 20 juta lewat. Awalnya hukuman mati. Kemudian nggak tahu lewat apa di belakang, main apa lewat bawah meja, turun jadi seumur hidup. Mungkin besok kalau jadi setahun lewat, lulus. Nah, seperti itu hukum Allah. Semoga di Allah ya Allah yarudana muradan jamila. Semoga Allah menggantikan orang-orang yang jahat di pemerintahan, dikeluarkan, dimasukkan orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah lanjutkan, wala yazaluna yuqatilunakum, dan senantiasa itu orang kufar senantiasa yuqatilunakum, akan terus menerus memerangi kalian wahai orang mukmin, hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka itu sampai kapanpun bakal memerangi kalian, sampai mereka mengembalikan kalian dari agama kalian ke kufur. Ini istata'u, jika mereka mau. Sampai kapanpun mereka terus memerangi kalian, sampai kalian meninggalkan agama kalian dan masuk agama kufur. Nah, itu kufar.
Berperang kalau dulu perangnya lewat senjata langsung. Kalau sekarang di sebagian tempat pakai senjata, di sebagian tempat pakai ada peperangan yang lebih berbahaya dibanding pedang. Ini peperangan cara lembut. Peperangan yang 100 kali lebih efektif, yang lebih berbahaya dibanding perang dengan pedang, yaitu ghazwul fikr, perang pemikiran. Ini sekarang di kampus-kampus, kalau kita masuk di dunia kampus, semua kampus Islam yang notabene Quran, tafsir, apalagi Quran, tafsir, hadis. Tapi giliran yang diajarkan falsafat barat dan kemudian bangga. Oh si fulan, oh masya Allah. Jadi seolah-olah itu orang ahli falsafat Nabi. Mereka rela berani menghina Al-Quran untuk membanggakan itu kufar. Itu terjadi di mana? Di kampus Islam. Kampus Islam. Malahan ada sebagian kampus Islam, universitas Islam. Nah, sebagian kampus, sebagian dosen berkata ke mahasiswanya, ini pelajaran filsafat, kalian tinggalkan iman di luar pintu baru masuk. Itu kampus Islam. Itu yang belajar siapa? Para calon, para dai, calon para ustaz, calon ustaz semua. Makanya wajar ketika ada ustaz berpendapat, oh boleh kufar jadi pemimpin. Kita ini tunduk semua kufar. Boleh. Dalam Al-Quran ditakwil, ditafsir, terserah pemikiran dia, dikotak-katik Quran sama dia untuk membenarkan pendapatnya bahwa kufar lebih baik dibanding mukmin. Karena memang dari awal dididik seperti itu. Kampus tafsir, Quran, hadis. Tapi yang diajarkan di dalam ilmu-ilmu yang merusak pemikiran mukmin. Nah, ini yang bahaya. Ini lebih bahaya dibanding perang dengan pedang. Nah, kalau kita cek itu mukmin mahasiswa, kemudian disebutkan ahli falsafat fulan yang Eropa, yang barat. Masya Allah. Kalau kita sebutkan itu Al-Quran, itu dia sebutkan bertentangan dengan Al-Quran. Apa kamu enggak tahu, kamu kolot, kamu ini. Ya astagfirullah. Nabi kita sebutkan Al-Quran, itu dibilangin kolot, kamu ini terlalu ketinggalan zaman. Ini kita udah dapat yang baru ni. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang terjadi sekarang. Wala yazaluna yuqatilunakum, dan mereka itu orang kufar senantiasa terus menerus memerangi kalian sampai yaruddukum an dinikum in istata'u, sampai mereka mengembalikan kalian kembali dari agama kalian untuk masuk agama kufur. Kalau belum kalian kufur kepada Allah, mereka terus menerus memerangi kalian. Kemudian kata Allah, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Ini hukum murtad bagi seorang yang murtad. Wa may yartadid minkum an dinihi, dan siapa saja yang kembali dari kalian dari agamanya, artinya kembali ke kafir, kembali ke agama kufur, artinya murtad. Seseorang yang murtad dari agamanya, fayamut, dan kemudian dia meninggal dalam keadaan murtad, hukumnya bagaimana Allah? Faulaika habitat a'maluhum, maka mereka itu akan terhapus semua amalan yang baiknya fid dunya wal akhirah, baik dunia dan akhirat, dan kemudian kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka itu adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka dalam neraka itu yang kekal semua dalam neraka karena meninggal dalam keadaan murtad. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Salah satu hal yang menyebabkan seorang murtad
keluar tanpa iman kepada Allah ketika meninggal, yaitu meremehkan urusan salat. Ini bahaya, meremehkan urusan salat. Ini meremehkan urusan salat. Salah satu perkara yang menyebabkan seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, keluar dari Islam. Meremehkan urusan salat. Jadi kata Allah, siapa saja yang murtad dari agamanya kemudian meninggal dalam keadaan murtad, maka semua amalan yang dia lakukan mulai dari kecil sampai dia meninggal, semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita lahir dalam keadaan Islam, kemudian qala na'udzubillah min dzalik murtad di umur 70, maka semua amalan dari yang kecil sampai umur 70 semua dihapus oleh Allah dan meninggal, akhirnya isi neraka. Na'udzubillah min dzalik, Allahumma ajirna minan nar wa minar riddah. Semuanya terhapus, dan kemudian wa huwa ulaika ashabun nar, dan mereka itu semua al-isi neraka Allah, hum fiha khalidun. Ini hukum murtad. Seseorang yang murtad dan meninggal, sampai dalam meninggal masih murtad, hukumnya seperti ini. Semua amalannya dihapus, amalan baik-baiknya, dan kemudian menjadi isi neraka, kekal dalam neraka selama-lama abadan abidin, tidak ada lagi kapan keluar, tidak ada lagi, kekal selama-lama. Arti selama-lama tidak ada batas. Kalau di dunia, kalaupun kita dimasukkan penjara, masih ada batas. Penjara sampai kapan? Sampai penjara sampai mati. Udah, sampai mati masih ada batas sampai. Tapi kalau di akhirat enggak ada lagi sudah. Penjara sampai enggak ada kali, enggak boleh sampai lagi. Enggak ada lagi kalimat sampai. Enggak boleh pakai sekali kata-kata sampai lagi, sudah habis. Tapi kalau di dunia masih ada sampai dengan. Artinya masih ada sampai dengan maksimal, walaupun maksimalnya sampai dengan mati. Habis penjara dunia. Kemudian kalau masuk penjara akhirat, tidak ada lagi kata-kata sampai. Marhaba. Sering terjadi di kita. Kita balik lagi. Kalau tadi berhubungan dengan pahalanya. Iya. Ini hukum murtad yang sampai mati dia murtad. Hukumnya seperti ini. Pertama, amalan dia lakukan ketika dia Islam, semuanya dihapus oleh Allah, pahalanya dihapus semua, dan dia menjadi ahli neraka selama-lamanya. Sedangkan kalau masuk Islam kembali, ini baru. Law raja'a ila Islam, kalau seseorang balik lagi ke Islam, sempat murtad tapi balik lagi ke Islam, lam yabtul amaluhu fa yuthabu alaih. Pendapat yang dhaif, pendapat yang dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat yang kuat, semua amalannya terhapus. Amalan misalkan seorang murtad di umur 70 tahun, na'udzubillah min dzalik. Semua amalan dia lakukan dari mulai balik sampai 70 tahun semua dihapus. Enggak ada lagi pahala sama sekali. Usahakan dia masuk Islam lagi, walaupun dia masuk Islam lagi. Terus bagaimana, harus qadha itu salat? Tak perlu, tak harus qadha. Entar kalau disuruh qadha salat puasa selama 70 tahun, waduh balik lagi murtad, dia enggak mau Islam. Enggak wajib qadha memang. Tetapi dalam segi pahala semuanya terhapus. Semuanya terhapus. Semua amalan yang dilakukan ketika dia Islam. Kalau balik ke Islam, yang pertama pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i, dalam pendapat Imam Syafi'i, beliau memiliki dua pendapat di sini. Pendapat yang pertama yang tadi yang kuat, yaitu orang ini tidak perlu mengqadha semua ibadat yang dilakukan ketika Islam, tetapi pahalanya semua terhapus. Pahalanya semua terhapus. Ada pendapat yang lain, pendapat yang lemah dari dua pendapat Imam Syafi'i, amalannya la yabtul amalu, tidak batal amalnya. Artinya semua masih sah, yang dulu dia lakukan, fayuthab alaih, masih mendapatkan pahala. Seorang murtad kemudian sudah dihapus itu amalan semua, tiba-tiba masuk Islam lagi sebelum meninggal,
maka yang tadi, pahala yang tadi yang dulu dia lakukan kembali lagi, dikembalikan lagi kalau dia masuk Islam kembali. Ini mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam hal ini dalam hukum murtad yang masuk Islam kembali, beliau memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama yang kuat, amalan dia lakukan dulu yang ketika Islam tidak perlu diulang, tetapi pahalanya terhapus semua. Sedangkan pendapat yang kedua yang tidak kuat, yang lemah, tidak perlu diulang dan plus pahala yang dulu dilakukan akan dikembalikan kembali jika ia masuk Islam kembali. Sedangkan mazhab yang lain, Imam Malik dan Imam Abi Hanifah, orang murtad dianggap seperti orang kafir biasa, orang Cina-Cina yang belum pernah Islam. Artinya ketika dia masuk Islam, amalannya itu semua tidak kembali lagi, sama seperti mazhab Imam Syafi'i juga. Pahalanya hilang semua, tidak ada lagi pahala, tapi tidak perlu mengulang kembali salat ataupun puasa yang dulu dia lakukan, tidak perlu mengulang. Dosa selama murtad, itu dosa syirik harus taubat itu benar-benar taubat. Cukup tidak cukup dengan taubat biasa, dia melakukan dosa yang paling besar dalam Islam. Kalau itu dilakukan nanti akan syirik semua orang, baru keluar lagi kalau. Iya, keluar masuk. Tapi kalau sudah ada dalam hati bermain, ini sudah. Kalau sudah khatamallahu ala qulubihim, ini bahaya. Karena kata Allah, satu ayat Allah, innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Ini yang bahaya. Seseorang yang beriman, sesungguh mereka yang beriman, kemudian kafir, kemudian thumma amanu, beriman lagi, thumma kafaru, kemudian kafir lagi. Nah, ini perayaan tadi. Masuk kafir, masuk keluar. Thumma izdadu kufra, kemudian mereka menambah kekufuran, lam yakunillahu liyaghfira lahum, maka Allah tidak akan mengampuni mereka, wala liyahdiyahum sabila, dan Allah tidak akan memberikan kembali petunjuk jalan kepada mereka. Enggak lagi, ditutup sudah. Udah isi neraka ini orang main-main, masuk keluar. Dan sekarang paling banyak terjadi murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling banyak terjadi murtad. Walaupun salah satu sebab murtad yang paling besar, fakir. Ini salah satu sebab utama seseorang keluar dari Islam, Allah merhabat. Kalau dia benar-benar taubat, ada kemungkinan diampuni. Kecuali dia tidak pernah masuk Islam lagi, ya sudah. Itu sudah kufar, meninggal. Jadi yang sudah pasti masuk neraka kalau meninggal dalam keadaan murtad. Tapi kalau sempat beriman, kemudian dia taubat benar-benar, masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang meninggal dalam murtad baru tidak ada lagi pintu ampun. Dan hal yang paling patut dipelajari dalam Islam, yang perlu diketahui hukum-hukumnya, yaitu tentang apa saja yang menyebabkan seseorang murtad. Kadang-kadang kita menganggap murtad baru masuk Kristen doang. Enggak, banyak sebab murtad. Banyak sebab-sebab murtad yang selain itu, selain masuk agama Kristen ataupun masuk agama-agama kafir yang lain. Banyak sebab murtad yang kadang-kadang seseorang, makanya di akhir zaman disebutkan seseorang murtad pagi Islam sore kafir, pagi Islam sore kafir, pagi kafir sore Islam. Itu karena melakukan hal-hal yang menyebabkan murtad tapi tidak sadar. Ini salah satu tanda akhir zaman. Seseorang banyak yang terjadi murtad tapi tidak sadar. Pagi mukmin, sorenya kafir. Pagi kafir, sorenya mukmin. Tak jelas. Makanya sehingga Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah itu beliau punya karangan khusus. Namanya Al-I'lam bi Qawaidil Islam.
pemberitahuan tentang hal-hal yang memutuskan Islam. Artinya hal-hal yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam menjadi murtad. Kesimpulannya, seseorang murtad dengan 3 hal. Yang pertama, keyakinan hati ketika meyakini Tuhan 3 ataupun meyakini Tuhan mati. Ini semua murtad. Yang pertama, keyakinan. Yang kedua, dengan perkataan. Oh, Tuhan itu lemah, Tuhan itu enggak kuasa. Ini murtad juga. Ataupun Tuhan 3, murtad juga. Tuhan tidak adil. Tuhan tidak adil. Kalau itu untuk kalimat untuk menghina Allah, murtad. Auzubillah min dzalik. Makanya kadang-kadang seseorang mengeluarkan kalimat-kalimat, kata-kata di mulutnya tanpa sadar, menghina Islam, menghina Al-Quran, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal yang paling ditakutkan. Makanya kalau kata Imam Ibn Hajar, berusaha tahan itu mulut yang sampai mengeluarkan kalimat sama sekali yang ada yang mengandung negatif ke Islam, baik ke Islam, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke Al-Quran. Pokoknya syiar Islam, Al-Quran, Ka'bah, apalagi Al-Quran, Ka'bah, terus ibadat-ibadat yang pasti wajib seperti salat, puasa, kemudian yang syiar-syiar yang lain, masjid, Al-Quran, Rasulullah, itu jangan sama sekali kita keluarkan sesuatu di mulut kita yang mengandung negatif ke salah satu. Dikhawatirkan murtad, naudzubillah min dzalik. Di akhir zaman paling banyak tersebar kemurtadan tanpa sadar. Kadang-kadang orang mudah saja mengatakan, ini Islam enggak jelas. Kadang-kadang tanpa sadar, padahal dia muslim. Di akhir zaman seperti itu, pagi muslim, sore kufar, pagi kafir, sore muslim, karena mengucapkan kata-kata yang menyebabkan murtad tanpa sadar. Kemudian yang terakhir, sebab murtad yang terakhir adalah perbuatan seperti sujud ke matahari, murtad, ataupun sujud ke pohon, murtad. Marhaba. Tiup lilin. Ulang tahun, tiup lilin ulang tahun. Tergantung. Kalau niatnya untuk biar sama seperti orang kafir, khawatir bahaya. Man tashabbaha biqaumin fa minhum. Tapi kalau sekedar niatnya biar anak senang, boleh. Ya kan, anak kita ulang tahun nih. Ulang tahun kita boleh lilin, kita tiup biar anak kita senang. Itu boleh. Marhaba. Suruh doa dengan doa Islam boleh. Boleh. Ya Allah, panjangkan umur anakku, ya Allah. Cuma tiup lilin apa? Ya biar anak kita senang aja. Boleh. Enggak sampai enggak jadi murtad. Kan banyak sekali kan di luar sana, kalau memiliki kurang lagi itu kategori murtad. Walaupun kita enggak boleh kita langsung hukum ini murtad, kamu murtad, enggak boleh. Tapi untuk pribadi jangan sama sekali keluarkan kata seperti itu. Ada kemungkinan untuk murtad. Di dalam hati kan suka ada tuh orang rezeki kok nggak seperti yang lain, orang dapat saya nggak dapat, itu perasaan sekali-sekali ada orang seperti itu. Perasaan sekali-sekali. Tapi jangan perasaan ini kadang-kadang suatu yang tidak mungkin dihindari. Seperti perasaan marah. Setelah itu istighfar. Itu bagus. Soalnya perasaan was-was itu namanya. Was-was yang datang dari syaitan. Solusinya ketika ketemu seperti itu, solusinya a'udzubillah minasyaitonir rajim. Yang pertama, yang kedua amanna bi syariah. Amanna, kami beriman dengan syariah. Amantu billahi rabba, raditu billahi rabba. Ya, kalau tiba-tiba timbul was-was seperti itu, solusinya apa? Langsung ucapkan di mulut, raditu billahi rabba. Biasanya syaitan hilang. Syaitan yang bikin was-was dari Allah enggak adil. Hal itu ketika diucapkan raditu billahi rabba, saya ridha dengan bahwa Allah sebagai Tuhan, biasanya itu hilang syaitan.
hilang was-was itu kembali. Jadi untuk kita klaim seseorang murtad cuman gara-gara itu jangan, nggak boleh. Karena man kaffara faqad kafar. Ini yang bahaya. Seseorang yang mengkafirkan orang lain yang padahal dia mukmin, maka kufur balik ke yang mengkafirkan. Karena misalkan si A mengkafirkan si B, sedangkan si B mukmin, maka sama dengan dia mengkafirkan mukmin, seolah-olah dia menganggap agama mukmin ini kafir. Seolah-olah dia menuduh Islam yang dianut si A, si B ini kafir. Sama dengan dia menganggap Islam adalah kafir. Siapa yang kafir? Kita anggap agama Islam agama kafir, justru kita yang kafir. Dalam mengklaim kafir orang lain juga bahaya. Jangan dikit-dikit langsung si fulan murtad, si keluar Islam. Tidak, enggak boleh. Bahaya menuduh murtad seorang. Oh, ini syirik. Menuduh syirik. Ini perbuatan syirik. Ini perbuatan murtad. Oh, itu kalimat yang paling berbahaya. Apabila itu orang itu mukmin, tidak kufar, maka kafir akan balik ke kita lagi. Man kaffara faqad kafar. Siapa saja yang mengkafirkan orang lain padahal dia itu mukmin, maka kafir akan kembali ke yang mengkafirkan tadi. Makanya ulama itu paling hati-hati dalam mengkafirkan. Malahan sebagian Imam Al-Asy'ari rahimahullah, ini pemimpinnya madhab Asy'ariyah, beliau berkata, la nukaffir ahlal qiblah. Kita tidak akan mengkafirkan sama sekali ahli kiblat. Selama kalau kita tanya, kamu kiblatnya ke mana? Ka'bah. Enggak mungkin dikafirkan. Tak bakalan dikafirkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan, apabila saya lihat seseorang yang melakukan perbuatan kufar 1000 kali sehari, tetapi melakukan perbuatan yang menunjukkan dia beriman sekali saja, saya tidak menghukum dia murtad. Tidak menghukumi dia murtad. Artinya bahaya mengklaim orang lain murtad sangat besar. Sehingga ulama itu sangat hati-hati dalam menuduh seseorang murtad. Walaupun di sisi yang lain ulama menyebutkan ini sebab murtad, ini A, B, C, D disebutkan sebab murtad. Tapi giliran ada orang yang melakukan hal yang disebutkan poin 1A, B, C tadi, tidak langsung kamu murtad. Tidak. Karena masih banyak kemungkinan dia bisa jadi dia melakukan itu bukan karena kufur ke Allah. Contoh misalkan, tiba-tiba kita lihat ada orang sujud depan pohon, langsung kita tunjuk murtad dia. Jangan, tanya dulu, kamu ini sujud kenapa? Oh, saya kira sujud itu bagus. Bisa jadi dia nggak ada ilmu. Oh, ya apa cok? Cuman seperti itu kita tuduh murtad, bahaya. Padahal kalau kita tengok beriman ke Allah, ya saya beriman kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Terus ngapain tadi kamu sujud? Oh, saya lihat orang-orang pada sujud. Saya kira ngapain? Saya sujud aja. Seperti itu. Jadi tidak boleh langsung diklaim itu A murtad, si B murtad. Walaupun di samping di sisi yang lain penyebab murtad semua harus diketahui. Ulama menyebutkan, ini murtad, ini penyebab murtad, ini penyebab murtad, penyebab murtad. Itu tujuan semua untuk apa? Untuk dihindari, bukan untuk menghukum orang lain. Jangan kita pelajari sebuah ilmu untuk menghukum orang lain. Na'udzubillah. Ini bahaya. Bahaya belajar ilmu di akhir zaman seperti ini. Belajar ilmu untuk diterapkan ke orang lain, bukan. Jadi seolah-olah sendiri ini malaikat, enggak perlu ilmu-ilmu. Ini ilmu giliran disebutkan masalah ghibah, masalah ini, masalah itu, semua itu berlaku buat orang lain. Buat saya enggak. Jadi ilmu dipelajari, makanya ulama menyebutkan pun semua ini yang murtad, ini penyebab murtad, ini semua penyebab murtad. Itu tujuannya untuk seseorang yang membaca kitab beliau, yang mempelajarinya supaya paham sehingga menjauhi. Bukan ketika melihat orang lain melakukan itu langsung ini kafir, ini boleh dibunuh. Akhirnya terjadi apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh golongan ISIS. Mereka melihat orang datang kubur, dibom kubur, ditembak manusia. Kenapa? Alasan kafir, syirik. Kenapa syirik? Karena datang kuburan. Datang kuburan syirik. Alhamdulillah. Zaman pasca Rasulullah, beberapa sahabat dan juga Hafiz. Iya. Kenapa alasan? Ada sejarah. Banyak seperti halnya orang yang tidak mau bayar zakat saat itu.
Mereka menganggap Islam ini terbatas zaman Rasulullah. Seperti halnya dalil yang tidak mau bayar zakat saat itu. Ketika Sayyidina Abu Bakar minta zakat, mereka mengatakan, ini zakat disebutkan la inna salataka sakanun khudh min amwalihim sadaqah. Wahai Muhammad, ambil zakat mereka. Nah, ini kata mereka, ini ayat ini kepada Nabi Muhammad, artinya selesai meninggal Nabi Muhammad tidak ada lagi zakat. Banyak dalil. Makanya Al-Quran ini kalau dipakai merusak. Kalau dipakai Al-Quran ini ditafsir dengan otak sendiri dan ditafsir dengan otak sendiri, semua ada di Al-Quran. Tergantung cara memahami. Untuk merusak Islam pakai Al-Quran bisa. Di balik tafsirnya. Seperti ini orang yang tidak membayar zakat. Zakat tidak wajib. Kenapa? Dalam Al-Quran kata Allah, khudh min amwalihim sadaqah. Wahai Muhammad, ambil dari harta-harta mereka, ambil zakat. Muhammad, ini yang disuruh Allah mengatakan khudh, bukan khudhu ayuhal mu'min. Seharusnya ya ayyuhalladzina amanu khudhu, wahai orang yang beriman ambil zakat mereka. Ini enggak, Allah mengkhususkan ke Nabi Muhammad, khudh min amwalihim, ambil zakat mereka. Artinya apa? Dan Allah lanjutkan setelahnya, inna salataka sakanun lahum, karena doa engkau wahai Muhammad itu menjadi penenang buat mereka. Jadi mereka senang, nyaman buat mereka. Ini Rasulullah sudah meninggal, siapa lagi yang mendoakan? Allah menyuruh Nabi untuk mengambil zakat. Artinya setelah meninggal Rasulullah enggak ada wajib zakat, enggak boleh lagi mengambil zakat dan kami enggak wajib ngasih lagi. Nah, ini dalil orang yang tidak membayar zakat setelah meninggal Rasulullah akhirnya diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Itu salah satunya dengan adanya Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab yang menganggap dirinya Nabi. Dan banyak orang murtad, penyebabnya itu tadi karena iman yang enggak kuat, kemudian mereka menganggap bahwa Islam cuma terbatas sampai Rasulullah. Ketika meninggal Rasulullah sudah enggak ada lagi Islam. Ini masuk lagi ke agama kufar. Allahumma ajirna minan nar wa minar ridda, amin ya rabbal alamin. Allahumma amisna ala tamamil iman wal islam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu